tapi selalu lebur. Biar kita jadi doa yang nyata. Kondusif dulu yuk, ada yang mau gue bahas. Nah, jadi gini, kan kita udah mau ngebahas. Bentar ya, bentar. Halo? Mana kabarnya? Gue harap kepengurusan tahun ini baik-baik aja ya. By the way, gue mau nyampein sesuatu. Kalau tahun lalu, kita sempat ngehanyutin botol yang di dalamnya masih ada sesuatu yang belum sempat kami selesaikan. Mungkin sekarang udah waktunya kalian yang selesain ya. Emang apa yang belum sempat kalian selesaikan? Halo? Halo? Halo, halo? Dok, barusan telepon dari siapa, Dok? Nggak tahu dong. Kalau dari suara sama omongannya kayaknya dari versi tahun lalu deh. Emang dia ngomong apa? Nah, pertama dia ngebahas botol. Nah, kayaknya menurut gua botol itu penting deh. Soalnya dia bilang ada yang harus kita selesaiin. Tapi botol apaan ya? Jadi maksudnya kita harus cari botol itu. Sedangkan sekarang aja kita udah mau demis. Ngapain kita harus nyari-nyari botol kayak gitu? Ya udah, lo telepon balik aja. Coba gua telepon dulu ya. Ya. Nggak bisa dihubungin. Botol, surat, penting. Tapi kenapa baru sekarang ya? Apain sih? Sibuk amat. Gak, cuman pengen lihat arsip-arsip lama aja, sekaligus nostalgia buat LPGN juga. Lah, Apa anda? Geger lu. Emang botol apaan sih tuh? Lah, itu bukannya botol punya kepengurusan 2024 ya? Kok bisa ada di secret sih? Seingat gue bukannya udah dihanyutin tahun lalu. Tapi kok udah nggak ada isinya ya? nah mungkin ini yang dimaksud di telepon kemarin itu. Berarti kita harus cari isinya. Doh, emang apa isi botolnya? Ya kemarin dia sempat bilang kalau botol itu penting, cuman belum sempat ngejelasin. Nah pas gua tanya, teleponnya udah mati. Pas gua telepon lagi, udah nggak bisa ditelepon. Gua rasa yang dimaksud tuh bukan cari isinya deh, tapi kita harus ngerti apa sih isi dari botol itu dan apa yang harus kita lanjutin. Ya tapi tetap aja sih, kita tetap harus cari surat itu. Nggak mungkin surat itu ditulis tanpa ada tujuan, pasti ada alasannya. Sebenarnya bisa jadi dua arti sih. Kita disuruh nyari surat, atau memang benar kata Silvi, kita disuruh cari makna tentang yang belum selesai itu. Kira-kira apa ya? Oke guys, jadi gini. Mulai sekarang gue minta tolong ke kalian untuk cari apa isi dari botol ini. Oke ya.
Udah lagi sih? Cewek banget sumpah. Emang kita disuruh nyari apa sih? Apa coba tujuannya? Dari kemarin kita nyari ya, udah gak dapat asli. Terus ngapain lagi siap ini? Disuruh nyari lagi? Emang buat apa? Apa kepentingannya? Mending kita urusin Mubes. Sibuk banget loh kita ini di Mubes. Ngapain kita pening gitu? Kan udah gue bilang, jangan langsung nyebar, koordinasi dulu. Koordinasi? Dari kemarin nggak ada yang lo bilang koordinasi. Udah loh, udah. Ngapain kita saling nyalahin? Mending sekarang kita fokus cari aja. Cari apa? Bentuk suratnya aja kita nggak tahu kayak gimana. Nih kalau kayak gini terus, mending kita bikin aja merchandise yang ada tulisannya surat hilang. Bisa nggak sih kalau nggak bercanda terus? Ini kita lagi serius. Lah, gue nggak bercanda, gue juga serius. Tapi kalau kita panik, makin berantakan. Berantakan kan sekarang semua pada nyalah-nyalahin. Sebenarnya apa sih yang kalian cari? Udah cukup guys. Sorry ya, sebenarnya gue juga nggak tahu isi surat itu apa dan sepenting apa. Yang jelas, kita tuh dapat amanah loh guys, untuk menyelesaikan apa yang ada di dalam surat itu. Cuman kalau misalnya suratnya nggak ada, Iya dong, gua tahu. Tapi dengan kita mencari hal yang nggak pasti kayak gini, itu menyulitkan kita nggak sih? Kita aja nggak tahu loh bentuk suratnya seperti apa. Iya bener loh. Gue rasa ya ada hal yang lebih urgent daripada sekedar nyari botol ini, kan kita nggak tahu isinya kayak gimana. Apalagi bulan ini tuh banyak kerja kita. berarti menurut lu surat ini nggak penting? Ya bukannya nggak penting loh Tum, tapi kita nggak bisa terus-terusan muter-muter nyari hal yang nggak pasti kayak gini. Ya sebenarnya bisa aja ketemu kalau orang semua ini becus nyarinya. Apa kata lu, Tong? Kami nggak becus. Kami ya udah berapa hari coba hitung? 5 hari, 6 hari. Buat apa sih nyari botol? Gak jelas, sampai Prof Jago aja gak gue kerjain. Kalau gitu lu cari aja sendiri. Prof Jago gak lu kerjain. Guys, gua rasa ya kita ini udah mulai ke distract ngasain Prokja. Perkara nyari hal yang belum jelas arahnya kemana. Ayo kita fokus lagi. Ya kalau menurut lo kita semua orang nggak becus, ya cari aja sendiri. Apa kalian ya? Lo seharusnya nggak ngomong kayak gitu sih Tom. Selama ini kan mereka juga udah bantu lo nyari maksud dan isi dari surat tersebut. Jujur ya, gue kecewa sama lu. Di akhir-akhir kepengurusan kayak gini lu malah bikin masalah. Gua nggak tahu lagi sekarang harus kayak gimana. Surat nggak ketemu, kabit sekbit malah berantem sama lo sekarang. Udahlah, terserah lo aja Tom. Kaderisasi adalah api pertama di PSBH. Dari sinilah terbentuk semangat yang bikin rumah ini hidup. 1 tahun sudah bidang kaderisasi menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai, dan memastikan setiap anggota merasakan kehangatan keluarga besar PSBH. Dari setiap sesi pengkaderan yang dirancang, setiap momen bonding yang diciptakan, setiap tawa dan air mata yang dibagi bersama, semuanya dilakukan dengan penuh makna. Dari proses itu lahir kekeluargaan. Dari kekeluargaan itu tumbuh kesetiaan. Dan dari kesetiaan itu lahir generasi yang siap meneruskan perjuangan. Kaderisasi bukan hanya tentang membentuk anggota baru. Ia adalah tentang menjaga jiwa PSBH tetap hidup dari generasi ke generasi. Bidang kaderisasi telah menjadi jantung PSBH. Tempat di mana setiap anggota baru menemukan rumah kedua mereka. Tempat di mana nilai-nilai ditanamkan dengan tulus, dan tempat di mana kebersamaan dimulai. Kepengurusan ini mungkin berakhir, tapi semangat kaderisasi akan selalu hidup. Terima kasih bidang kaderisasi, terima kasih telah menjadi api pertama, dan telah menjaga nyala semangat PSBH agar tidak pernah padam. Di setiap kompetisi selalu ada mereka yang tak gentar menghadapi tantangan. Mereka yang punya ambisi besar, yang melihat persaingan bukan sebagai halangan, tapi sebagai panggung untuk menunjukkan kemampuan terbaik.
Mereka yang berlatih tanpa henti, beradu argumen dengan penuh keyakinan, menanamkan keberanian, membangun ketegasan, dan mengajarkan arti sebenarnya dari perjuangan di ruang peradilan. Bidang Moot Court telah menjadi saksi perjuangan PSBH. Moot Court adalah panggung pembuktian, tempat belajar jatuh dan bangkit, tempat keberanian ditempa menjadi keyakinan. Terima kasih untuk setiap waktu yang dicurahkan, setiap argumen yang diperjuangkan, dan setiap semangat yang tak pernah padam. Terima kasih Bidang Moot Court. Terima kasih telah menjadi setiap sidang sebagai pelajaran dan setiap perjuangan sebagai kebanggaan. Selalu ada mereka yang menjadi fondasi pengetahuan. 1 tahun sudah bidang kajian berdiri, menjadi ruang di mana pemikiran kritis bertemu dengan semangat belajar. Di setiap materi yang disiapkan dengan teliti, setiap diskusi panjang yang tertuang di papan tulis, hingga setiap pertanyaan yang memantik perdebatan. Semuanya dilakukan dengan kesungguhan dan dedikasi. Dari proses itu, lahir pemahaman. Dari pemahaman itu, tumbuh kesadaran. Bidang kajian telah menjadi nyawa intelektual PSBH, tempat di mana setiap anggota belajar berpikir kritis, berani untuk bersuara, dan memahami bahwa hukum sejati adalah alat untuk memperjuangkan keadilan. Terima kasih untuk setiap waktu yang dicurahkan, setiap materi yang disusun, dan setiap semangat yang dituangkan dalam setiap forum. Kepengurusan ini mungkin berakhir, tapi semangat kajian akan selalu hidup dalam setiap argumen yang tajam, dalam setiap pemikiran yang kritis, dan dalam setiap langkah kita memperjuangkan keadilan. Terima kasih Bidang Kajian, terima kasih telah menjadikan setiap diskusi bermakna dan membekali keluarga PSBH dengan pengetahuan yang berguna untuk masa depan. Dalam setiap kegiatan, selalu ada mereka yang bekerja di balik layar. Tanpa mereka, langkah besar organisasi tak akan pernah sampai sejauh ini. Dari setiap foto yang diambil, setiap video yang disunting, setiap unggahan yang dibagikan, hingga setiap informasi yang disampaikan, semua dikerjakan dengan sepenuh hati. Kominfo bukan hanya tentang dokumentasi. Bidang ini juga menjaga ingatan tentang bagaimana setiap perjuangan, setiap tawa, dan setiap air mata bisa dikenang. Di balik layar, ada banyak malam tanpa tidur, ada rapat yang panjang, revisi tanpa henti, dan kejar waktu yang tak jarang membuat lelah. Tapi dari lelah itulah lahir sebuah karya. Bidang Kominfo telah menjadi saksi dan penjaga setiap momen PSBH, dari langkah pertama kepengurusan hingga akhir perjalanan ini. Terima kasih untuk setiap detik waktu yang telah dicurahkan, setiap ide yang dituangkan, dan setiap pengorbanan yang mungkin tak banyak orang tahu. Kepengurusan ini mungkin akan berakhir, tapi jejak Kominfo akan selalu hidup dalam setiap dokumentasi, setiap karya, dan setiap ingatan kita semua. Terima kasih Bidang Kominfo, terima kasih telah membuat setiap kisah menjadi abadi. Alumni dan kerjasama adalah mereka yang menjaga ikatan. Mereka yang membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Antara alumni, mitra, dan seluruh anggota PSBH. Bidang ini tentang membangun komunitas, menghubungkan pengalaman dengan kesempatan, dan memastikan setiap hubungan memberi makna bagi organisasi dan generasi selanjutnya. 1 tahun sudah bidang alumni dan kerjasama bekerja, memperkuat jaringan, memupuk kolaborasi, dan membuka peluang baru. Dari setiap pertemuan yang diselenggarakan, setiap program yang dirancang, hingga setiap kerjasama yang dijalin, semuanya dilakukan dengan penuh perhatian dan dedikasi. Terima kasih Bidang Alumni dan Kerjasama, terima kasih untuk setiap waktu,
setiap ide, dan setiap pengorbanan yang telah dicurahkan. Jejak bidang alumni dan kerjasama akan selalu hidup dalam setiap kolaborasi, setiap inspirasi, dan setiap kontribusi yang telah memberi nilai. Ekonomi kreatif tumbuh dari keberanian untuk bermimpi, dari ide-ide sederhana yang dihidupkan dengan imajinasi tanpa batas. Karena di tangan mereka, kreativitas bukan sekedar bakat, tapi kekuatan untuk menciptakan perubahan. 1 tahun sudah bidang ekonomi kreatif berdiri, menjadi ruang bagi ide, warna, dan imajinasi untuk tumbuh bersama. Dari setiap desain yang dirancang, setiap karya yang dipersembahkan untuk PSBH, semuanya lahir dari pikiran yang kreatif dan hati yang penuh semangat. Di balik setiap karya, ada cerita panjang. Dari proses itu lahir inovasi. Dari kelelahan itu lahir kepuasan. Dan dari setiap karya, tumbuh kebanggaan yang tak ternilai. Bidang ekonomi kreatif telah menjadi ruh dalam setiap pergerakan PSBH, menghidupkan identitas organisasi dengan karya, dan membungkus setiap perjuangan dengan estetika yang bermakna. Terima kasih bidang ekonomi kreatif, terima kasih telah menjadikan setiap ide menjadi karya, dan setiap karya menjadi kenangan yang abadi. Ada mimpi yang tak semua orang berani kejar. Mimpi untuk berdiri sejajar dengan yang terbaik dari seluruh dunia. Bidang internasional telah menjadi jendela PSBH ke dunia, membuka cakrawala, memperluas jaringan, dan membuktikan bahwa batas hanyalah angka. Mereka percaya bahwa PSBH bukan hanya rumah untuk belajar, tapi panggung untuk membuktikan diri di mata dunia. Di bidang ini kita belajar untuk berani berbicara dalam bahasa asing, menghadapi lawan dari berbagai negara, dan membawa bendera organisasi ke kancah global. Bidang internasional mengajarkan kita satu hal, bahwa dunia itu luas, tapi kita punya tempat di sana. Bahwa kompetisi itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi. Bahwa PSBH bisa dan layak berdiri sama tinggi dengan siapapun. Terima kasih bidang internasional, terima kasih telah yakin dan percaya pada potensi yang ada di PSBH, untuk setiap langkah berani yang kalian ambil, dan setiap pintu dunia yang kalian buka untuk kita semua. Selama 1 tahun kepengurusan ini pastinya ada banyak banget momen yang kita bagi bersama ya. Ada saat dimana kita tuh excited karena program kerja kita tuh banyak, tapi ada momennya juga kita capek gitu. Benar ya, kalau gue sendiri sih banyak pengalaman baru lah. Iya bener banget nih yang kata Erlan juga, capek lah kita sama, tapi tetap sama-sama. Itu sih yang buat kayak kita pengen terus tetap sama-sama di PSB. Gimana kalau menurut lo deh? Kalau menurut lanjut aja. Capek tapi seru. Pusing tapi gokil. PSBH 2025 ini sangat challenging buat kita. Cukup ya menguras tenaga dan pikiran. Tapi di balik semua itu tentunya gue dan mungkin teman-teman lainnya banyak mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita dapetin kalau kita nggak join di PSBH 2020. Untuk gue sih to be honest kayak roller coaster gitu. Jadi kayak memang ada up and down-nya. Kebanyakan down sih, tapi jujur kalau misalkan gue nggak dikelilingin sama orang-orang yang terus membuat gue semangat untuk ngejalanin hal-hal di PSBH, apa terus? Pastinya seru banget, ada suka, ada dukanya, terlebih pasti lebih banyak sukanya, terlebih di bidang workflow.
Izin, jujur capek. Capek tapi seru. Untuk di bidang Alker sendiri, jujur capek banget karena di tahun ini Alker sendiri itu ada 10 program kerja dan ada dua program kerja yang besar. Jadi semoga di tahun depan bidang Alker sendiri itu bisa memilih lagi program mana aja yang harus dilakuin, jadi tidak capek. Untuk selanjutnya untuk semangat untuk kepengurusan tahun depan, apalagi yang mau melanjutkan kepengurusan tahun depan. Kalau dari kita, Jalanin aja dulu. Pengalaman dan rasa aman dan kekeluargaannya. Makasih ya PSBH. Love you. Bisa ketemu banyak orang-orang yang keren banget yang menginspirasi PSBH. Makasih ya PSBH. Karena kita solid dan KBCI-nya selalu membersama kita. Program-programnya keren banget dan sangat bermanfaat buat kita semua. Tentunya banyak nambah relasi, terus banyak pengalaman pokoknya. Untuk berbeda di tahun sebelumnya, yaitu kami mempunyai Jogja PSBH Visit, di mana untuk PSBH itu mengunjungi lembaga-lembaga hukum seperti kantor-kantor hukum. Jadi untuk kepanitiaannya juga alhamdulillah sudah sukses dan juga bisa mengenal lebih tentang di kantor-kantor hukum. Jujur sekarang lagi di video ini. Benar banget. Ya kan? Pernah, tapi karena orang-orang di dalamnya bikin nggak menyerah. Kalau gue pernah, tapi karena masih ada angkatan 22, jadi gue pengen terus berjuang bareng. nggak pernah, karena sama-sama melangkah di awal yang sama dan diakhiri dengan garis finish yang sama. Tidak pernah karena dititipkan sesuatu yang memang gue pikir itu harus dijaga. Gue hampir menyerah di sini karena gue pikir bidang kaderisasi nggak sekompleks ini. Banyak permasalahan-permasalahan yang harus gue hadapin dan gue ngerasa gue nggak bisa untuk menghadapi itu. Tapi gue yakin gue mengabdi untuk PSBH dan gue yakin satu hal, bukan siapa yang memulai lebih awal, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Dan itu pasti momen-momen karantina dan momen-momen dimana gue bisa bekerja bareng teman, bareng sahabat gue, bareng circle gue mungkin, dan bagaimana kita membentuk suatu permasalahan itu menjadi sebuah kenyamanan di suatu lingkupan. Nah, mungkin itu akan momen-momen yang akan gue rindukan di PSBH nanti. Kurang lebih semua memori dan momen-momen yang ada di PSBH selama ini sampai dengan hari ini mungkin akan gue kenang dan juga akan gue kangenin banget. Kacau sih PSBH. Top. Panas-panasan pas ngetek dokumenter. Terus bakal kangen diomelin sama kabin sekretnya sih. Kebersamaannya Solid sih. Gokil. Keren. Gagah. Yang pertama itu pasti ada rasa tanggung jawab dari kita semua. Yang kedua ada komitmen. Dan yang ketiga ada lingkungan yang bikin kita terus semangat. Buat kalian, makasih udah ngebimbing, udah sabar, udah mau warawiriin kita orang di grup juga. Mengucapin makasih banyak buat Kak Gita dan juga Caca karena udah sabar banget sama anggota-anggota Kominfo yang kita tahu. Makasih ya udah heboh di grup. Makasih ya udah nemenin selama 1 tahun ini. Kami bersyukur banget pokoknya punya kabin sekdit kayak kalian. Terima kasih telah membersamai kami selama 1 tahun kepengurusan ini. Tetap semangat ya, kalian keren. Apa yang disampaikan ya Kabis Sekditnya Ilham dan Nurnal itu hebat. Bisa merangkul kita anggota-anggotanya sampai saat ini. Terima kasih Mit Juan dan Mit Manda. Sarang
hal kecil yang paling gue dan sekdit gue apresiasi itu adalah keaktifannya, entah itu di grup dan juga kehadirannya di event apapun itu. Jadi buat pengurus-pengurus Kominfo tapi yang kerjanya nggak cuma di balik layar, tapi beneran aktif di luar itu semua, di PSBH, di bidang-bidang lain eventnya, itu gue apresiasi banget. Tenaga kalian itu kayak nggak ada capeknya sampai akhir hari ini kita mau bus, gue respect. Pokoknya kalian yang masih angkatan 23 harus lanjut ya. Doain. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada anggota bidang alumni dan kerjasama udah menutaskan proja-proja selama kepengurusan 1 tahun. Saya juga berterima kasih kepada Sekdit untuk sudah menyukseskan juga, sudah menemani saya di selama 1 tahun kepengurusan. Saya harap untuk anggota bidang alumni kerjasama yang angkatan 2023 untuk bisa melanjutkan proja-proja di tahun depan. Baik, untuk anggota alumni yang kerjasama, terima kasih banyak pada tahun ini udah berkontribusi, udah bisa menyempatkan waktunya dalam semua proja yang ada di tahun ini, dan terima kasih udah meluangkan waktunya untuk bisa menjalankan semua proja kita. Untuk anggota-anggota Kominfo, terima kasih banget udah berkontribusi dan meluangkan waktu-waktu serta pikirannya untuk membantu Kabid dan Sekditnya melaksanakan projanya. Ya, gue juga mau ucapin terima kasih buat anggota-anggota yang udah loyal ke bidang Kominfo dan juga udah turut aktif di banyak kegiatan PSBH yang udah mau kita repotin di sela-sela kegiatan dan harinya untuk bisa menyukseskan bidang Kominfo tahun 2025. Respect. Yang pertama pastinya terima kasih lah sudah berlabuh di kajian, dan juga carilah bidang yang kalian mau di tahun ke depan. Dan yang sudah demis, sukses terus, semoga kalian bisa lulus tepat waktu, lulus cepat, dan tetaplah bereksplorasi di PSBH ke depannya. Oke, untuk anggota bidang kajian, terima kasih sudah membersamai selama setahun ini. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Paling dibanggain itu legal klinik. Kenapa legal klinik? Karena kepanitiaannya serba satset. Tapi untungnya kelar dan tercapai. Lanjut Pak. Kalau dari gua sih ya Motorspedia ya. Karena terakhir kali kita tuh membahas Motorspedia tentang kalau nggak salah yang polisi nabrak pendemo. Nah itu H+1 banget. Jadi ya kita bener-bener ngeriset lah gimana caranya biar kita bisa nemuin titik-titik permasalahan dan solusinya. Buat Kabid Sekbid, tak cukup 1 hari untuk mendeskripsikan apa yang kita alami selama ini. Thank you. Buat Kabid Sekbid, makasih udah waro-waroin kita semua di grup setiap kali ada proja. Bye. Terima kasih buat Kabid Sekbid yang telah mensupport kami dan juga udah nyemangatin kami dari nol. Untuk Kabid Sekbid, terima kasih ya udah ngarahin anggotanya secara sabar, terus selalu ingetin kita di grup. Makasih ya. Rasanya mantap kan? Rasanya, oh wow. Rasanya gagah. Ya, bolehlah. Tantangan paling berat setiap kita ngejalanin tugas di bidang internasional itu kalau misalnya kita buat proja, kurangnya partisipasi dari anggota PSB itu sendiri. Betul. Kalau dari kalian gimana? Setuju sih. Pengurus bidang internasional, terima kasih sudah bertahan sampai akhir kepengurusan di tahun 2025 ini. Terima kasih telah memberikan kontribusi dan partisipasi yang semaksimal mungkin. Apapun itu, itulah yang terbaik yang telah diberikan untuk kepengurusan tahun ini. Oke, dari gua rasa gak perlu ada penyesalan lagi dari pengurus bidang inter. Segala yang terbaik untuk kalian, semoga lebih niat lagi kalau buat yang pengen jadi pengurus tahun depan. Yang pasti kalau udah memantapkan diri mau jadi pengurus, melanjutkan menjadi di pengurusan di tahun 2026, yang pasti harus tanggung jawab dengan apa yang dipilih dan
harus bekerja keras lagi dan banyak yang harus dipertahankan dan banyak juga yang harus dikembangkan di organisasi ini. Jadi yang pasti untuk kepengurusan selanjutnya harus lebih semangat lagi. Dari gua harap kepengurusan selanjutnya bisa lebih baik lagi dari kepengurusan tahun ini. Keep up the good work. Gua bangga sama kalian. Dari gua sendiri, banyak emosi yang udah tersalurkan ke organisasi ini. Gua berterima kasih banyak buat PSBH atas segala pengalaman maupun segala fasilitas yang telah diberikan kepada gua. Jujur mungkin gua banyak yang pengen gue lakuin lagi di sini, cuma di 1 tahun ini gue merasa udah cukup puas. Gue merasa udah ngeberiin segala yang gue bisa buat PSBH. Ya, kurang lebih sama juga kayak Bang Benyamin. Selama setahun di PSBH, banyak cerita dan banyak juga pengalaman yang baru yang saya alami. Ya, pasti saya merasa senang dan merasa selalu bersemangat kalau bersama PSBH. Itu aja. Kaderisasi tahun 25 kompak, kaderisasi tahun 25 tahan banting, dan gue sayang kalian semua. Pertama-tama makasih banget guys. Dengan adanya kalian di sini, kita sudah sampai pada akhir kepengurusan. Dengan banyaknya hiruk-pikuk mungkin ataupun alur yang cukup panjang ya untuk kita semua, kalian udah mau dan tetap stay sampai dengan akhir kepengurusan ini. So, thank you so much guys. Kacau. Dengan adanya kalian kita bisa selesai. Oke, makasih buat teman-teman anggota Ekraf yang telah menjalankan program-program kerja di bidang Ekraf yang sangat semangat dalam menjalankannya, menjualkan barang-barang yang ada di Ekraf. Semoga kalian sehat terus, dan untuk angkatan 24 semoga kalian lanjut di kepengurusan tahun depan. Untuk MVP-nya, makasih banget. Kalian udah sangat effort untuk datang di setiap kegiatan ekonomi dan kreatif, bidang ekonomi dan kreatif. Dan kalian tuh selalu semangat gitu untuk ngerjain prokja-prokja di ekonomi dan kreatif. Terima kasih sudah berproses bersama. Terima kasih yang sudah bertahan dari awal kepengurusan sampai dengan akhir kepengurusan ini. Dan untuk kepengurusan di tahun 2020 angkatan 2023, selamat menjalankan estafet kepengurusan bidang Mutkor tahun 2026. Mengucapkan terima kasih banyak kepada kepengurusan bidang Mutkor tahun 2025 dan semangat untuk melanjutkan estafet di kepengurusan tahun 2026. Guys, kumpul dulu yuk. Ada yang mau ngomongin. Sebelumnya gue mau minta maaf guys ke teman-teman semua, karena belakangan ini gue nyuruh teman-teman untuk nyari surat yang kita sendiri nggak tahu gimana bentuknya, apa isinya. Sampai perkara nyari surat aja kita berantem, chaos, ya kan, sampai kita canggung kayak gini. Cuman satu hal yang gue sadarin ketika gue ngelihat kalian, gue ngerasa PSBH itu nggak bisa jalan, nggak bisa gerak karena satu hal ataupun satu orang doang. Mungkin benar
pendapat dari Kabit Sekbid yang kemarin. Sebenarnya yang kita cari itu bukan apa isi suratnya, tapi mungkin aja yang dimaksud oleh Presi tahun lalu itu melalui surat itu bahwasannya perjalanan selama kita di PSBH, makna dari surat itu yang sebenarnya. Kadang kita ngerasa kita capek, kadang ngerasa berantem, pusing, ngerasa kayak udah mau ngelepas semuanya. Tapi ada satu energi yang bikin kita balik lagi. Ada satu tujuan yang sama yang bikin kita balik lagi di PSBH. Nah, mungkin perjalanan kita sewaktu kita mencari surat itu sama ketika kita menjalankan kegiatan kita selama ber-PSBH. Jadi yang gue tangkap selama ini ternyata gue salah memaknai apa yang telah dititipkan oleh Presi yang tahun lalu. Sebenarnya inti dari semua itu adalah kita, perjalanan kita, alasan kita, dan tujuan kita memulai bersama PSBH. Jadi gue mohon maaf ke teman-teman semua, udah maksain teman-teman untuk nyari surat yang notabene kita nggak tahu gimana isinya, gimana bentuknya. Tapi satu hal yang gue pahami dan kita sepakati sama-sama, makna dari surat itu adalah perjalanan kita selama di PSBH dan tujuan kita di PSBH. Gitu guys. Jadi gue mau mohon maaf yang sebesar-besarnya ke teman-teman semua. Terima kasih ya udah membuat gue mengerti apa arti surat itu. Ya ada benernya juga lah tuh. Sini juga gue sama Novia mau minta maaf kemarin sempat kita cabut dari forum seenaknya. Jadi memang agak lancang. Di sini kami mau minta maaf sama Tom ya sebagai jajaran. Iya guys, kita nggak perlu lagi berantem kayak gini. Kita fokus aja ke tujuan akhir kita menjelang akhir di sini. Tahu juga nanti kita gak bakal lama lagi kok di sini. Kita gak bakal terus lagi hal kayak gini. Benar apa yang disampaikan tadi. Kita udah di akhir kepengurusan. Jadi fokus menyelesaikan proyek-proyek kita dan berhenti saling salah-salahan lagi. Terkait isi daripada kertas tersebut, coba kita konfirmasi ke kepengurusan sebelumnya. Kita sampaikan kalau misalkan botol tersebut nggak tahu gimana caranya, nggak tahu gimana sampai bisa ada di dalam sekret. Oke, semangat ya guys, kita udah di akhir. Oke, sekarang kita akur ya guys.